Jadi kalau misalkan kan namanya sholat sunnah itu sholat ringan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat sunnah beliau itu selalu memperpendek bacaan, meringankan sholat. Makanya beliau kalau sholat sunnah itu sholatnya ringan. Sholat ringan ini di sini maksudnya sholatnya itu ringkes. Nabi sering membaca kalau sholat sunnah itu Al-Ikhlas, kemudian Al-Kafirun. Baca surah-surah yang memang surah-surah pendek. Dan kita pun juga misalkan nanti kalau membaca suratan pendek boleh. Bahkan Al-Fatihahnya aja waladhdallin amin langsung ruku itu pun boleh. Tapi wajib baca Fatihah karena ini syarat sahnya salat. La salata, tidak sah salatnya orang man lam yaqra, siapa yang tidak membaca bi Fatihatil kitab suratul Fatihah. Nanti bacanya macam-macam nih. Sumber hadisnya sama, ijtihadnya ulama beda. Nanti kalau ada yang nanti ini beda-beda ijtihad ulama. Padahal kembali pada sumber hadis yang sama. Nanti ada ulama pertama berpendapat bacaan imam bacaannya makmum. Maka makmum gak usah baca Fatihah. Kalau dia berjamaah sudah include termasuk ikut baca Fatihah karena imamnya baca Fatihah. Yang kedua, baca Fatihah setelah imam selesai membaca waladhdallin amin. Fatihah kemudian dibaca. Jadi imam itu baca suratan, makmum baca Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, dibaca bareng bersamaan bacaan imam. Jadi nyimak plus kita baca juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga sama tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca bareng sama imam. Jadi tiga. Gak baca, bacanya setelah waladhdallin amin atau baca bareng imam. Enggak baca ini dalam artian nyimak ya. Nyimak bacaan imam begitu. Dan kalau sahabat itu ngimamin, sahabat yang lain mendapati bacaan sahabat salah, alhamdulillah yahdikumullah yusibalakum. Jadi kalau sahabat itu ada yang ngimam ini pasca Nabi wafat gitu, ada sahabat bacaannya salah, sahabat itu benerin bacaan sahabat yang lain ketika ada sahabat yang mengimami. Lah, gimana orang mau benerin bacaan orang lain kalau kitanya tidak nyimak, kan begitu. Maka para sahabat itu juga menyimak bacaan daripada surah yang dibaca oleh sahabat yang lain. Oh, ini keliru di sini nih. Wa qalal insan ma laha. Misalkan begitu, maka dia dibenarkan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, An Ubadah bin Samit qala Rasulullah SAW la salata liman lam yaqra bi ummul kitab. Nah, yang tadi pertama lafadznya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lafadz yang kedua la salata liman lam yaqra bi ummul kitab. Bi ummul Quran, salah. Kalau yang pertama lafadz hadisnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau yang kedua la salata liman lam yaqra bi ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Induknya bacaan Al-Quran. Apa maksudnya ummul Quran? Suratul Fatihah. Makanya membaca ummul Quran ini juga membaca ayat yang baik luar biasa. Kalau membaca dengan bacaan itu setara dengan mengkhatamkan Al-Quran, membaca apa? Qul huwallahu ahad sebanyak berapa kali? 3 kali. Itu setara dengan mengkhatamkan Al-Quran, yakni bimakna. Karena makna Al-Quran itu isi tentang ketauhidan pada Allah, sembah Allah, jangan berbuat syirik. Dibaca 3 kali sepertiga, karena Nabi pernah bilang Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau sepertiga ketemu Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau sepertiga ketemunya 1 begitu. Tapi bukan berarti terus bilang, wah aku udah khatam 1000 kali. Weh, gimana caranya khatam 1000 kali? Baca Al-Ikhlas 3000 kali. Ini yang keliru jemaah. Maksudnya Nabi itu ini bimakna, bukan secara zahir umumnya. Ya kalau secara zahir orang nyebut khatam Quran itu ketika orang ini ngatamin dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu disebut khatam Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, apakah bulan ini kita sudah mau khatam? Allahu Akbar. Itu PR jemaah. Khatam kadang kita di Ramadan doang, bulan Ramadan, selain Ramadan kadang kita lalai kembali.
Sesungguhnya Ubadah bin Samit menceritakan bahwa tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ini sama ya. Ini juga Ummul Quran, Ummul Quran, Ummul Quran. Nah ini sekarang terakhir, mungkin di pertemuan ini habis ini tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya sematkan di kolom komentar, menambahkan, mengoreksi juga sematkan di kolom komentar. Abu Hurairah beliau pernah dikatakan kami sholat di belakang imam, maksudnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku membagi sholat untukku. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat untukku dan hamba-hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang ia minta. Apabila hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian di lain waktu Allah berfirman, hambaku telah memasrahkan kepadaku. Sampai terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakni hamba-hambaku telah meminta apa yang ia pinta dan ia akan mendapatkan apa yang ia minta. Ini Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara keutamaan-keutamaan dalam mengikuti Fatihah. Saat ia membaca Fatihah, malaikat ikut mengaminkan apa yang ia baca. Jadi kan kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan-jalan orang yang sesat. Amin. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.